Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Al-ayah Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-8 sampai ke-11. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena dengan inayah dari kita semua masih diberikan kesempatan lahir serta batin, sehat lahir, sehat batin, sehat Islam, sehat iman, nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita ke Baitullah, ke masjid ini, setiap melaksanakan, sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan langkah di belakang kita semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para syuhada, para tabi'in yang turun kepada ajarannya dari awal sampai akhir zaman. Ikhwan fillah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khatib selalu mengajak kepada kita semua, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Rasulullah, bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah yang sebenar-benar takwa, wa la tamutunna, dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, salat kita, mati kita, hidup kita, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meningkatkan ibadah kepada Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sepati-pati kami menciptakan jin dan manusia, tidak lain tugasnya itu hanyalah untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata orang Inggris mengatakan bahwa and I didn't create the fire spirit in the human being except in order to honor me. Tapi sama maknanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita semua, jin dan manusia, melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu, marilah kita semua masih memberikan kesehatan, kita semua bisa bernapas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan kaki ke Baitullah. Laksanakan, manfaatkanlah sisa waktu hidup ini sepenuhnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua menjadi orang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akrakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling mulia di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah yaitu orang yang paling takwa semasa hidupnya di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 40, "Larul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydina." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah terjadi kerusakan di bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fil bari wal bahri bima kasabat aydina. Bukan pola Allah, bukan pola siapapun, tetapi hanyalah dengan tangan manusia, tangan kita ini. Kenapa terjadi kerusakan? Longsor di Jawa Tengah, longsor di mana-mana, kecelakaan pesawat terbang, musibah kecil terjadi, musibah besar pun terjadi. Itu apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qaf ayat ke-8, tafsiratan wa dzikra likul abdin munib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, cobaan kepada kita, merupakan bencana alam, baik itu bencana kecil, terjadi longsor, tsunami ataupun pesawat
terjadinya tabrakan apapun itu namanya gitu, baik itu ujian kecil di rumah tangga, di tetangga, itu tidak lain tujuan Allah Subhanahu wa taala tafsirotan memperingatkan kita semua dikulim abdi munib agar apabila sampai saat ini, sampai jam sekarang ini masih ada orang yang belum taat kepada Allah, segeralah kata Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini orang-orang masih belum bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, kata Allah Subhanahu wa taala diperingati dengan bencana tersebut agar berpikir, oh ini ada yang menguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan mati, menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak lain hanyalah siapa di antara kita yang paling amalnya. Begitupun terjadinya bencana di mana-mana, itu peringatan supaya kita memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibawa bekal di hadapan Allah nanti dibuka lembaran-lembaran kitabnya masing-masing. Kata Allah, "Iqra kitabaka." Bacalah olehmu kitab ini. Untuk membaca apa? Yaitu perilaku kita semasa selama di dunia ini. Apa kita leha-leha di dunia ini? Apa kita selalu taat kepada Allah selama di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sepenuhnya kenikmatan kepada kita. Mata dengan awasnya, telinga dengan mendengarnya, mulut pun bisa merasakan, lidah bisa merasakan mana yang manis, mana yang asin. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Jadi bahan tafakur bahwa ini ciptaan Allah, jangan disia-siakan, dilaksanakan, dimanfaatkan untuk sepenuhnya dipakai. Dari langkah demi langkah kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan demi peringatan. Dohal pasada fil bari wal bahri maka sabatai dinas. Terjadinya kerusakan bumi ini yaitu pelaksanaan manusia, buang sampah di mana-mana, tidak taat kepada Allah, perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana. Itulah yang membuat kerusakan bumi ini. Jangan sangka bumi yang diinjak ini diam-diam saja. Itu bumi yang diinjak itu makhluk Allah, sama seperti kita berdiskusi pada Allah. Nah, bumi berjanji, ya Allah, kami tidak longsor, tidak akan terjadi bencana selama manusia itu taat kepada ya Allah. Ini yang bumi kepada itu. Nah, makanya jangan heran apabila terjadi longsor di mana, itu merupakan peringatan. Alhamdulillah di kita ini, di kota Bandung, di kampung Bandung ini, kita semua khususnya belum tidak merasakan bencana seperti orang lain. Dan itu marilah kita semua selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua dijauhkan dari mara bahaya, agar kita semua diberikan ujian hanya yang baik-baik saja kepada kita semua. Tuhan pilih yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah bekal kita untuk menghadapi bencana mungkin terjadi di kita? Mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kita. Nah, bekal kita untuk menghadapi yaumul qiyamah yaitu agar menjadi orang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh bahagia kata Allah para yang mukminun. Yang mana kata Allah yang mukmin yang bahagia itu? Yang pertama itu Allah ditahum fi sholatihim khashi'un. Kata Allah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, dari situ kita semua masih diberikan kesempatan. Kita sudah melaksanakan sholat, yang belum melaksanakan sholat pun agar kita menjadi orang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah al-kahum fi sholatihim khashi'un. Ini bekal untuk kita semua agar kita menjadi orang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua yaitu al-lagwi midun, yaitu orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, gitu kan? Jadi pertimbangkan amal kita ini sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang kita perbuat? Apakah kita sholat duha, apakah kita sholat sunat, apakah kita sholat sedekah, atau berbuat baik kepada orang tua atau belum? Nah, apabila sudah, teruskan tingkat yang demikian tersebut agar menambah catatan amal kita semua. Apabila belum, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan muka lebar yang bertobat, segala bertobat. Mumpung kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayat qabla mautika, hidup sebelum datang. Kalau sudah mati itu tidak bisa bertobat lagi. Putus amalnya, ilangin salasin, kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmin yutafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Allah disuruh hijat ulah. Yang ketiga itu anak yang selalu mendoakan kepada kita. Hari itu. Yang kedua yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga kan Allah Subhanahu wa taala walinahu bil zakati fa'ilun. Zakat, laksanakan tunai zakat. Sebagian kecil dari harta kita keluarkan untuk membersihkan uang kita, bukan orang lain. Karena di dalam harta kita ada milik orang lain. Maka bersihkanlah dengan zakat karena Allah Subhanahu wa taala. Waladinahum likurujihim hafidun. Itu orang yang menjaga larangannya, tidak sampai berzina, perbuatan zina di mana-mana.
jaga oleh kita semua agar kita semua dijauhkan dari bahaya. Ila ala wajihim, kecuali kepada bojo kita, kepada istri kita, kecuali kepada yang hak oleh pernikahan kita. Itulah syarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jadi orang bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu waladina li anatihim wa ahlihim murun. Orang yang bahagia kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga amanatnya. Amanat apa? Kita dari lahir telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cepang dalam jika sudah sampai dari hidup sampai mati. Asyhadu alla ilaha illallah itu jaga aturan Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah sholat masih tinggalin, itu bukan asyhadu alla ilaha illallah namanya. Jagalah seperti itu. Contoh itu seperti contoh. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kira cinta kepada Allah, maka ikutilah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yang kelima yaitu waladinahum ala sholawatihim yuhafizun. Dan apa kita sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka sholat tersebut baik-baik. Karena keimanan ini bisa lemah, suatu saat akan lemah. Sakabung isu-isu mah semangat sholat pas sore lurus deui. Nah, ini harus dijaga Allah Subhanahu wa taala. Waladinahum lil aman, waladinahum ala sholawatihim yuhafizun. Menjaga sholat kita baik-baik dari hidup sampai kita mati. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warisun. Kata Allah akan diwaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwaris apa? Yang ayat 11 yaitu alladzina hum yasna'u firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang telah melaksanakan dari atas sholatnya dengan khusyuk, menjaga sholatnya, menjaga amanatnya, menjaga larangannya, mengeluarkan zakatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala akan diwarisi dengan surga firdaus. Hum fiha khalidun, akan kekal di dalam selama-lamanya. Inilah merupakan kesenangan yang abadi, kesenangan yang sebetul-betulnya. Kalau di dunia ini khairul laka minal ula, kesenangan yang palsu. Wa mal hayati dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran ayat 185. Wa mal hayati dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan di dunia ini kesenangan palsu. Tetapi kata Allah, kalau sudah diwarisi surga firdaus, inilah khalidina fiha khalidun. Kata Allah akan kekal abadi kenikmatan yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan sehat lahir dan batin ini bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu kita untuk sepenuhnya menjalankan Quran, Sunnah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih surga firdaus bersendiri kita dengan keluarga semuanya berguna Rasulullah SAW di surga firdaus tersebut. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang baik-baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari khutbah yang pertama bahwa kita semua dari diri khatib khususnya umumnya kepada pendengaran sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa khatib selalu wasiat, marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya menjaga sholat kita, menjaga larangan kita, zakat kita harus keluarkan, amanat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga. Sholat surah khusyuk tingkatkan, yang belum bisa sedekah sekarang karena as-sedekah tumpa'ul bala, menolak balai, dan sedekah itu mengkayakan yang miskin. Inilah bekal kita semua agar menjadi aflahal mu'minun, agar menjadi orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan sebaik-baik demi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguji kita tidak dengan ujian yang berat-berat, tetapi seperti Rasulullah SAW selalu doa, Allahumma inni la tabruna illa billati hiya ahsana. Kata Rasulullah, ya Allah, berikanlah ujian kepadaku. Janganlah engkau berikan ujian kepadaku kecuali dengan hal-hal yang baik-baik. Inilah mudah-mudahan datang ujian kepada kita dengan yang baik-baik kepada kita semua. Yang mudah-mudahan yang lagi sakit Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan diganti kesehatan yang tidak menimbulkan sakit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana adhibil ba'sya ishfi wa tasabila sifa illa sifauka sifa alla yaghdu saqama. Allahumma afini badani, ya Allah sehatkanlah badanku. Allahumma afini bisaku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Allahumma afini bibasari, ya Allah sehatkanlah penglihatanku. Allahumma ini bukan aku beriman pakir, ya Allah aku beriman kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Allahumma ini bukan ambil kubri, ya Allah aku beriman kepadamu dari sisaan kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.